Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSI 9 yang beranggotakan Ubaidil Haq, saya Muhammad Rizky Pratama dan Erlina Sintawati. Kami semua akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fundamentalisme Islam. Apa itu fundamentalisme Islam? Menurut Musa Kehlani, fundamentalisme Islam merupakan suatu gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental, kembali kepada pemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara positif dengan doktrin agama, kembali kepada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan lingkungan masyarakatnya, dan dengan diri mereka sendiri. Namun secara umum, fundamentalisme Islam merupakan gerakan umat muslim yang ingin mengembalikan nilai fundamental agar mereka bisa hidup seperti Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Kaum fundamentalis Islam menggunakan tafsiran harfiah dan originalis terhadap Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyaring apa yang mereka anggap pengaruh dari ajaran non-Islam yang merusak setiap kehidupan mereka. Dengan demikian, istilah fundamentalisme Islam dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk revivalisme. Menurut MRT, fundamentalisme Islam memiliki 4 prinsip, antara lain, yang pertama, fundamentalisme Islam adalah paham perlawanan. Yang kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Pada umumnya, terdapat beberapa makna yang berbeda mengenai fundamentalisme, antara lain, dalam arti teologis, menunjuk secara khusus pada pandangan tertentu mengenai kitab suci dan bagaimana pandangan itu terbentuk. Kedua, dalam arti filosofis, menunjuk secara khusus pada sikap permusuhan terhadap metode kritis untuk mendekati studi kitab suci. Ketiga, mengandung aspek sosiologis yang terkait dengan fenomena sektarianisme atau keanggotaan dalam suatu kelompok, di mana orang-orang yang berada di luar mereka dianggap bukan orang beriman yang sebenarnya. 4. Dalam arti historis, memiliki arti keagamaan konservatif atau berusaha kembali kepada asal-usul suatu keimanan. Dan yang terakhir, dalam arti politik, menunjuk pada upaya pelaksanaan revolusi atas nama agama. Secara garis besar, fundamentalisme Islam dapat diartikan sebagai gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologinya. Politik yang menempatkan Islam sebagai ideologinya berimplikasi kepada pengertian Islam yang mengarah pada bentuk yang partikularistik. Ketika fundamentalisme Islam dipahami sebagai gerakan resistensi bagi kebudayaan Barat, maka ini merupakan fenomena modern dan Islam. Untuk sejarah fundamentalisme Islam akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah fundamentalisme Islam. Nah, sebenarnya istilah fundamentalisme ini masih relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Karena secara historis, istilah ini muncul pertama kali dan populer di kalangan tradisi Barat dan Kristen. Namun bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah fundamentalisme atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Nah, menurut pelacakan historis, gerakan fundamentalisme ini awalnya dalam Islam bisa dirujukan kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dirujukan kepada gerakan Wahabi, Arab Saudi, dan revolusi Islam di Iran. Sepanjang sejarah Islam, ada semacam gerakan-gerakan islah atau reformasi atau pembaruan yang sering sangat revolusioner. Nah, sebagai contohnya itu, seorang reformis seperti Ahmad Ibnu Taimiyah misalnya, ia menolak ditutupnya pintu-pintu ijtihad. Nah, gerakan-gerakan reformasi ini biasanya terjadi pada periode perubahan budaya atau setelah sebuah bencana politik besar. Nah, Ibnu Taimiyah ini ingin memutakhirkan syariah agar dapat memenuhi kebutuhan kaum muslim dalam keadaan-keadaan yang berubah secara drastis. Nah, ia itu mengatakan bahwa untuk mengatasi krisis ini, kaum muslim itu harus kembali kepada sumber-sumber, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Secara makro,
Faktor yang melatar belakangi gerakan fundamentalisme ini adalah situasi politik, baik di tingkat domestik maupun internasional. Nah, ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalisme pada masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik saat itu tidak kondusif. Nah, begitu juga di Indonesia, gerakan Muslim fundamentalisme ini lebih banyak dipengaruhi oleh instabilitas sosial politik sebagaimana yang dialami juga oleh Khawarij pada awal kemunculannya. Nah, di Indonesia sendiri, pada masa akhir pemerintahan Soeharto, Indonesia itu mengalami krisis multidimensi yang cukup parah di bidang ekonomi, sosial, politik, dan moral itu semuanya parah. Karena itu, masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintah lagi. Nah, hal ini juga dirasakan oleh kaum fundamentalis dan dengan itu setelah kebebasan berkelompok itu terbuka lebar, kaum fundamentalis ini mengkampanyekan penerapan syariat sebagai solusi yang krisis. Ya, baik, di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik fundamentalisme Islam. Karakteristik fundamentalisme Islam antara lain yang pertama adalah melakukan interpretasi lebal terhadap teks-teks suci agama. Mereka dalam golongan ini menolak pemahaman kontekstual atau teks agama karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Yang kedua adalah menolak pluralisme dan relativisme. Kaum fundamentalisme menolak adanya pluralisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci, pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalisme. Yang ketiga adalah memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalisme akan menganggap mereka sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar, sehingga memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Dan yang keempat ada kaum fundamentalisme bersifat fanatik, intoleran, dan radikal. Kaum fundamentalisme cenderung arogan dan selalu mengakhiri sesuatu dengan kekeras kepalaan. Walaupun kaum fundamentalisme sebenarnya tidak serta-merta mesti memilih jalan kekerasan, namun banyaknya fundamentalisme yang tidak sabar melihat penyimpangan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, fundamentalisme di Indonesia. Di Indonesia sendiri terjadi ketidakjelasan atas tersamarnya model-model fundamentalisme. Hal ini memang karena literatur atas istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena kontemporer fundamentalisme Islam di Indonesia sendiri tidaklah seragam. Di Indonesia, istilah Islam fundamentalisme sering dipakai secara overlapping dengan istilah Islam radikal atau Islam revivalis. Namun berdasarkan karakteristik yang terjadi, platform gerakan fundamentalisme di Indonesia terdiri beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai kelompok Islam fundamentalisme. Di antaranya ada Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Front Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau FKAWJ, dan Majelis Mujahidin Indonesia MII. Adapun ideologi-ideologi seperti penentangan pluralisme, penentangan budaya barat, selalu mengatasnamakan Tuhan dalam hal keburukan sekalipun, penyalahartian jihad dan lain sebagainya yang akhirnya menjadikan golongan-golongan yang terkriteria tadi masuk dalam kaum fundamentalisme Islam di Indonesia.